Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar melalui video kali ini, mari kita berdoa dulu ya, supaya dipermudah Allah untuk dapat memahami materi kali ini. Video materi kali ini adalah tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Siapa sih bangsa Barat yang datang ke Indonesia itu? Sebelum kita mulai belajar kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kita harus tahu dulu lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme dan imperialisme. Nah, pada zaman itu sudah ada tentang perdagangan melalui jalur sutra. Kenapa sih kok dinamakan dengan jalur sutra? Karena awalnya komoditas utama yang diperdagangkan adalah sutra dari Tiongkok atau Cina. Yang jalur sutra itu sudah ada sekitar tahun 139 SM atau sebelum Masehi. Tepatnya saat itu Tiongkok berada di bawah kekuasaan dinasti Han. Nah, perdagangan jalur sutra ini merupakan rute perdagangan paling lama dengan jarak 6.400 km yang dimulai dari Konstantinopel sebagai pintu masuknya. Ada yang tahu di manakah Konstantinopel itu? Nah, Konstantinopel adalah kota yang berada di negara perbatasan antara benua Asia dan benua Eropa, yakni sekarang menjadi Istanbul. Nah, disinilah merupakan pintu perdagangan, pintu masuk perdagangan jalur sutra yang tujuan akhirnya adalah ke Tiongkok. Selanjutnya, perdagangan jalur sutra merupakan perdagangan terkenal sebagai perdagangan jalur ganas karena melewati padang rumput luas yakni yang disebut stepa dan juga padang pasir seperti padang gurun Gobi dan Taklamakan di Tiongkok. Sedangkan komoditas perdagangan di jalur perdagangan sutra adalah sutra, emas, batu giok, dan rempah-rempah. Nah, ketika orang-orang Eropa itu memakai komoditas perdagangan jalur, maka mayoritas dari mereka berasal dari kalangan bangsawan Eropa. Karena selain jaraknya yang sangat panjang, juga waktu yang lama, sehingga komoditas perdagangan jalur sutra menjadi sesuatu yang sangat mahal ketika diperdagangkan di Eropa. Selanjutnya, jalur sutra adalah tempat interaksi berbagai peradaban, karena bertemunya orang dari berbagai wilayah di dunia. Interaksi yang terjalin di antara pedagang dari berbagai dunia yang memiliki latar belakang suku dan budaya yang berbeda itu akhirnya membuat kota-kota yang dilewati sepanjang jalur sutra menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan juga seni. Yang mulanya itu berasal dari agama Buddha di sekitar jalur sutra itu yang kemudian akhirnya agama Islam yang mendominasi. Selanjutnya adalah faktor pendorong pelayaran samudra. Nah, ini merupakan jalur alternatif perdagangan karena jalur perdagangan sutra yang ditempuh melalui darat, sedangkan pelayaran samudra jelas ini adalah melalui laut, yang kemudian lambat laun meninggalkan jalur perdagangan sutra. Alasannya yang pertama, faktor pendorongnya yakni jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa Konstantinopel adalah pintu masuk ke jalur perdagangan sutra. Maka ketika saat itu Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, tepatnya pada tahun 1453, maka Konstantinopel itu ditutup, sehingga bangsa Eropa tidak dapat memasuki kawasan perdagangan jalur sutra. Selanjutnya, yakni ditemukannya teknologi pelayaran berupa penemuan kompas. Ketika kita berada di atas laut, yang kita lihat hanya laut sama seperti semuanya, tidak ada yang berbeda seperti itu. Maka ketika ditemukan kompas, sudah mengetahui arah, maka dengan teknologi pelayaran yang semakin maju, yang akhirnya membuat saat itu pelopor pelayaran pertama bangsa Eropa adalah Pangeran Henry yang berasal dari Portugis. Pangeran Henry ini sangat tertarik dengan pelabuhan yang ada di kawasan Afrika yang saat itu terutama di Maroko. Yang kemudian ketika Pangeran Henry melakukan pelayaran, di sana pun bertemulah dengan
berbagai bangsa saat itu, yang akhirnya dari bangsa Arab kemudian mengetahui bahwa terdapat sebuah negeri yang berada di timur, yakni sebuah negeri yang dimana memproduksi rempah-rempahnya sangat banyak seperti itu. Selanjutnya, yakni yang ketiga, berkembangnya teori merkantilisme di Eropa. Apa sih teori merkantilisme itu? Nah, teori merkantilisme adalah sebuah teori ekonomi di mana kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki, serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Nah, bangsa Eropa adalah sebuah bangsa di mana terbagi dalam beberapa negara, sehingga luas wilayah kawasan di Eropa pun sangat lebih relatif sempit dibandingkan dengan kawasan dunia lainnya, seperti itu. Maka mereka pun akhirnya berlomba-lomba untuk bisa sampai ke negeri timur itu dan mendapatkan rempah-rempah yang kemudian nantinya bisa dijual atau diperdagangkan kembali di Eropa dengan harga yang sangat mahal. Selanjutnya, faktor pendorong yang keempat yakni dorongan untuk melanjutkan perang salib. Perang salib merupakan perang di mana saat itu agama sebagai alasan peperangannya, yakni antara Islam dan Katolik saat itu. Nah, ketika Turki Utsmani itu berhasil menguasai Konstantinopel, itu akhirnya membuat mereka, bangsa Eropa ini, sikukuh bertekad untuk bisa merebut kembali Konstantinopel dari tangan Turki Utsmani yang memiliki basic Islam, seperti itu. Selanjutnya, faktor pendorong yang terakhir yakni 3G, berupa gold, kekayaan, glory, kekuasaan, serta gospel, yakni penyebaran agama Katolik. Pelayaran samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa secara tersirat akhirnya melahirkan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Padahal tujuan utama bangsa Eropa mulanya adalah untuk berdagang. Mereka mencari produsen rempah-rempah dengan harga murah, seperti itu. Selanjutnya, penjelajahan ini itu dimulai sekitar abad 15 dan 16 dan dikenal dengan zaman penjelajahan yang dipelopori oleh Portugis. Selain Portugis, negara kedua Eropa yang melakukan perjalanan ekspedisi penjelajahan ini adalah Spanyol. Selanjutnya, ketika Portugis dan Spanyol menjelajah dunia-dunia baru, baik di timur dan Asia maupun di barat, seperti di Amerika, adalah tujuannya untuk memperoleh rempah-rempah. Kemudian, perebutan wilayah antara Portugis dan Spanyol pun tidak dapat terelakkan. Maka muncullah adanya perjanjian Tordesillas yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6 dengan membagi wilayah perebutan, yakni di bagian timur garis meridian adalah milik penjelajah Portugis, sedangkan di garis meridian sebelah barat merupakan milik penjelajah Spanyol. Saat itu, bangsa Portugis maupun bangsa Spanyol merupakan bangsa yang sangat taat dengan adanya Paus, yakni pemuka agama tertinggi dalam Katolik. Jadi, apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Saat itu, petani Yunani pindah dari negerinya yang tandus ke daerah yang subur. Akan tetapi, para kolonus ini, para petani ini tetap berhubungan baik dengan negara asalnya dan harus tunduk terhadap kebijakan negara asal. Ini sama seperti koloni-koloni Inggris. Kalau seperti kalian tahu, daerah bekas jajahan Inggris itu masih melakukan laporan terhadap Inggris apabila mereka akan membuat suatu kebijakan baru. Sedangkan imperialisme adalah berasal dari kata imperial yang berarti menguasai. Sedangkan imperium adalah daerah yang dikuasai. Sehingga kolonialisme adalah proses pembentukan wilayah, sedangkan imperialisme adalah praktik jajahannya. Sehingga kolonialisme dan imperialisme ini selalu bersatu, tidak dapat terpisahkan. Karena ketika kolonialisme itu dibentuk, maka otomatis prakteknya akan menjalankan sebuah imperialisme. Akhirnya, kita membahas tentang bangsa Eropa pertama yang masuk ke Indonesia,
yakni Portugis. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Saat ini, Malaka adalah sebuah kawasan yang berada di negara Malaysia, di mana saat itu Selat Malaka juga kawasan Malaka lainnya merupakan jalur yang strategis, di mana hanya satu-satunya jalur yang dilewati ketika akan ke Tiongkok. Selanjutnya, pada tahun 1512, pertama kali Portugis datang ke Indonesia dalam sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque. Nah, ketika berada di sana, kemudian pada masa selanjutnya melakukan perjanjian dagang dengan Kerajaan Sunda Pajajaran, yang berakhir dengan dibangunnya benteng dan gudang di Sunda Kelapa pada tahun 1522. Akan tetapi, Portugis berhasil diusir oleh Kerajaan Demak, yang kemudian akhirnya membuat Portugis kabur dan lari akhirnya sampai ke Kepulauan Maluku. Sehingga sampai sekarang di sana ada beberapa kosakata Maluku itu yang hampir mirip dengan kosakata Portugis, karena memang banyak kebudayaan Portugis yang sampai saat ini berkembang di Maluku. Untuk selanjutnya, masuknya Spanyol, Inggris, Belanda di Indonesia akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Selalu tersenyum dan bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.